Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanisa Salsabila, NIM 1906311000040 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di mana tugasnya adalah buatlah aplikasi berbasis web dengan spesifikasi berikut ini. Yang pertama, dikembangkan di web server lokal, kemudian menggunakan DBMS dan dapat melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, kemudian dari aplikasi yang dibuat, saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan JavaScript. Kemudian untuk DBMS yang digunakan adalah MySQL. Kemudian untuk tools pemrogramannya, saya menggunakan text editor Visual Studio Code, dan untuk web browsernya saya menggunakan Chrome dan Mozilla Firefox. Kemudian untuk DBMS klien saya menggunakan PHP MyAdmin, dan aplikasi platform paketnya saya menggunakan paket SAMPP sebagai servernya. Nah, langsung saja kita lihat tampilan aplikasinya seperti apa. Kita buka dulu web browser Mozilla-nya. Nah, karena saya menggunakan server SAM, maka aplikasinya disimpan dalam local disk C, dalam folder SAM, kemudian dalam folder htdocs. Kemudian dalam htdocs itu kita buat ke folder baru untuk menyimpan softwarenya. Jadi kita buka dulu localhost, kemudian foldernya wasdbw, kemudian kita enter. Nah, kemudian saya simpan lagi dalam folder dengan nama sebuket bunga. Nah, maka tampilan untuk indeks awalnya seperti ini. Ini adalah tampilan user interface-nya dari aplikasi yang saya buat. Jadi di sini terdapat nama brandnya adalah sebuket bunga. Kemudian ada tombol order now, ada tombol next dan back. Kemudian di sini ada beberapa menu. Ada home, ada menu, ada about dan login. Kita masuk pada login. Nah, kemudian kita lihat dulu database-nya seperti apa. Kita masuk ke DBMS kliennya, PHP MyAdmin. Nah, di sini saya membuat database dengan nama sebuket bunga. Nah, di mana memiliki 4 tabel. Yang pertama tabel pemesanan, ada tabel pemesanan produk, dan tabel user. Di sini ada tabel user. Nah, tabel user ini digunakan pada saat login, di mana kita memasukkan password dan username sesuai dengan yang terdaftar dalam database-nya. Nah, di mana jika nanti kita masuk sebagai statusnya admin, maka akan login dan masuk sebagai admin, maka tampilannya nanti akan mengarah pada home admin. Kemudian jika kita status loginnya sebagai user, maka akan diarahkan pada halaman home utama untuk user, seperti itu. Kita kembali lagi pada halaman loginnya, kita login dulu sebagai admin, tuliskan sesuai dengan username dan passwordnya. Udah login. Nah, kemudian untuk tampilan home adminnya seperti ini, di mana terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada home, ada daftar buket, dan daftar pesanan. Di mana home ini jika dipilih maka tampilan akan mengarah pada tampilan awal seperti ini. Kemudian jika daftar buket, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah daftar tiket yang dijual dalam aplikasinya. Jadi tema aplikasi yang saya buat itu adalah tentang penjualan buket bunga. Nah, dalam menu daftar buket ini terdapat beberapa fitur juga. Ada tambah daftar buket, ada edit, dan hapus. Dimana kita coba dulu tambah. Misalnya kita tambah rose garden. Kemudian stoknya ada 20 misalnya. Kemudian harganya 200.000. Kemudian kita dapat menambahkan foto juga. Misalnya kita pilih yang ini, kemudian kita tambahkan. Nah, maka di bawah ini akan menambahkan secara otomatis, dan database-nya nanti juga akan menambahkan data baru gitu. Kemudian kita juga bisa edit datanya. Nah, kita misal ganti namanya modern orange rose misalnya. Kemudian misal ganti 50. Kemudian harganya kita ganti 300.000. Kemudian kita bisa upload foto baru, kita pilih yang ini, kemudian kita simpan. Nah, maka
tampilannya akan seperti ini. Dia akan mengupdate file baru, record baru ya. Nah, kemudian kita juga bisa hapus datanya. Hapus. Nah, maka tampilan untuk daftar yang paling terakhir akan dihapus. Di database-nya juga nanti akan terhapus secara otomatis gitu. Kemudian kita lihat pesanan. Nah, pesanan ini akan menampilkan data pesanan yang sudah dilakukan oleh user. Nah, jadi user akan memesan daftar pesanannya apa aja, buketnya apa saja yang dibeli. Jadi nanti setelah melakukan konfirmasi pemesanan, maka akan tampil dalam data pemesanan pelanggan di bawah ini. Nah, kemudian akan tampil nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, kita dapat melihat view-nya. View detail untuk pemesanan produknya seperti apa. Jadi user memesan produk dengan nama pesanan Spring Daily dengan harga 150.000, jumlahnya 1, subharganya sekian. Kemudian membeli juga nama pesannya Crayon Box Floral, kemudian harga 170.000, jumlahnya 1, dan subharganya sekian. Maka total bayarnya adalah 320. Nah, setelah tampil seperti ini, maka kita dapat sebagai admin, kita dapat melakukan konfirmasi pembayaran ke usernya. Nah, seperti itu. Maka pemesanan Anda telah dibayar. Gitu. Kemudian kita juga dapat melakukan hapus data pesanan pelanggan. Kita pilih hapus data. Nah, maka datanya terhapus, di database-nya juga terhapus secara otomatis. Kemudian kita ada menu logout ya, logout dulu. Kemudian kita coba masuk sebagai user. Naura 123. Login. Naura 123. Nah, simpan. Nah, kemudian ini tampilan untuk home usernya. Tampilannya sama seperti pada home admin yang sebelumnya. Di sini juga terdapat beberapa fitur, ada home, ada daftar buket, dan ada daftar pesanan. Dimana kita pilih dulu daftar buketnya. Nah, di sini untuk user sendiri hanya dapat melakukan pembelian atau pemesanan buket bunganya saja. Jadi kalau di admin tadi dapat melakukan edit data, menambahkan data, dan menghapuskan data, maka untuk user hanya dapat melakukan pembelian saja. Gitu. Jadi kita misalnya sebagai user akan membeli produk ini, maka pilih tombol beli, nah, maka akan otomatis ditambahkan dalam daftar pesanannya. Ini tambah. Kemudian kembali lagi daftar buket. Nah, kemudian kalau misalnya mau memesan produk yang sama, kita pilih lagi. Nah, itu maka dalam daftar pesanannya akan bertambah jumlahnya 2 seperti itu. Kemudian kita pesan lagi yang ini misalnya. Dan kita pesan lagi yang ini misalnya. Nah, oke. Maka pesanannya akan secara otomatis bertambah. Jadi di sini saya coba untuk menambahkan 3 produk dengan harga yang berbeda, maka di sini saya menggunakan menambahkan 2 produk untuk sunflowers, jumlahnya 2, dan untuk blue hues flower dan crayon box floralnya 1. Nah, di sini juga bisa menghapus data, menghapus atau membatalkan pesanannya. Hapus, maka produknya telah dihapus. Nah, maka di database-nya juga nanti akan terhapus secara otomatis gitu. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita dapat mengkonfirmasi pesanannya. Konfirmasi pesanannya, kemudian oke. Nah, maka setelah ini admin, kita masuk lagi sebagai admin, coba. Maka admin akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan usernya. Nah, di pesanan, nah ini. Data pesanan pelanggannya masuk, sudah. Jadi total bayarnya adalah 425. Kita cek view detailnya. Nah, untuk detail pesanan produknya tadi sudah sesuai. Sunflowersnya pesannya dengan jumlah 2 dan blue flowernya 1. Total harganya adalah 425.000. Maka konfirmasi pembayaran. Nah, maka
maka pembayaran telah selesai dilakukan. Itu. Kemudian kita logout. Seperti itulah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi di sini terdapat beberapa file PHP di mana ada banyak seperti tampilan pada sebelah kiri ini. Kemudian juga ada CSS, kemudian juga ada HTML. Nah, untuk indeks HTML ini digunakan sebagai user interface-nya tadi dengan link style sheet-nya atau link CSS-nya menggunakan style CSS. Nah, seperti ini. Kemudian juga untuk tampilan home admin-nya tadi, saya simpan dengan nama admin.php, ini untuk home admin-nya. Nah, untuk CSS-nya di sini saya menggunakan index.css. Nah, ini kumpulan teks untuk CSS-nya. Jadi, CSS ini digunakan untuk semua tampilan codingannya, tampilan aplikasinya. Jadi, untuk admin saya menggunakan index CSS, kemudian untuk user juga menggunakan index CSS dan tampilan yang lainnya sama. Saya gabung untuk desainnya dalam satu folder dalam namanya index.css seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi. Nah, di sini ada fungsi edit tadi. Di sini ada include koneksi dan seterusnya. Di sini upload database-nya, update produk, maka dia akan mengupdate atau mengubah data dalam tabel produk. Untuk setnya menggunakan nama inputannya. Nah, dalam edit menu. Nah, di sini. Itu. Kemudian juga ada fungsi untuk clear pesanan untuk hapus data. Nah, $get ID-nya, kemudian $hapusnya, delete from dari tabel pemesanan. Nah, ini untuk hapus data pemesanan. Kemudian juga ada fungsi untuk tambah menu. Nah, ini tampilan untuk tambah menunya. Kemudian untuk login tampilannya seperti ini. Dan saya menggunakan CSS yang saya simpan dengan nama CSS login. Kemudian untuk koneksinya, push menu. Nah, push menu ini delete from tabel produk. Seperti itu. Ya, ini cukup banyak ya untuk codingannya, karena fiturnya lumayan banyak juga yang saya buat. Untuk beli ini, untuk pemesanan. Session start, kemudian pilih ID menunya, kemudian untuk menambahkan data pesanannya. Kemudian untuk apa lagi ya? Nah, untuk menu pembeli, tampilannya sama, hanya fungsinya saja yang berbeda. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait dengan proyek UAS yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.